Gempa bumi bermagnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Jenazah Dai Kondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran sore tadi. Puluhan kantong bagian tubuh korban dan kantong serpihan pesawat kembali ditemukan dalam operasi kemanusiaan SJ182. Halo, selamat malam pemirsa. Pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat masih dilakukan hingga malam ini. 2 alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material di lokasi pertama longsor. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Gempa bumi bermagnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Meski tidak berpotensi tsunami, imbas gempa merusak sejumlah rumah hingga ke Mamuju, Sulawesi Barat. Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo pukul 13.35 WITA membuat masyarakat Sulawesi Barat panik berhamburan. Di antaranya di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Regional Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa dievakuasi. Sejumlah tenaga kesehatan berusaha menenangkan pasien dan keluarga yang panik. Pasien khawatir tertimpa reruntuhan karena guncangan terasa sangat kuat. Langsung lari bawa. Langsung lari? Iya. Oh, baru masuk? Iya. Begitu langsung goyang? Langsung, ini saya punya anak, langsung angkat saya punya ibu. Langsung bawa lari ke sini. Selain membuat kepanikan warga, gempa 5,9 magnitudo ini juga membuat sejumlah bangunan rusak. Termasuk rumah jabatan Ketua DPRD Sulawesi Barat. Atap garasi runtuh menimpa 8 kendaraan roda 2 milik staf yang sedang bekerja. Kerusakan juga terjadi di kantor keuangan negara perwakilan Sulawesi Barat. Seluruh plafon ruangan berjatuhan usai diguncang gempa. Beruntung saat kejadian, ruangan tidak sedang digunakan. Itu terjadi di darat, jadi bukan di laut, dan alhamdulillah itu tidak berpotensi tsunami. Kondisi Kabupaten Mamuju sendiri yang sangat dekat dengan titik gempa itu sangat terasa, sehingga pada saat ini ada beberapa kerusakan rumah dan bangunan yang sementara kita sedang data. Sebelumnya, gempa bermagnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Diduga gempa akibat aktivitas sesar naik di Mamuju. Karena kuatnya guncangan, menyebabkan warga panik berhamburan keluar rumah. Sejumlah kamera pengawas di wilayah Majene juga sempat merekam pengunjung warung makan, panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Dampak gempa ini juga dirasakan di Polewali, Toraja hingga Mamasa. Dari Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, iNews melaporkan. Banjir di Tanah Laut Kalimantan Selatan membuat jalan terendam lebih dari setengah meter. Banjir juga membuat jembatan di Kota Pelihari ambrol. Ruas jalan nasional yang terendam ini berada di antara Desa Pandahan dan Pengayuan Kota Banjarbaru. Polisi mendatangi rumah warga untuk evakuasi. Salah satunya warga yang sedang sakit tapi terjebak karena sekeliling rumah terendam. Polisi datang membawa perahu karena bagian halaman tergenang 1 meter. Korban kemudian dipindahkan ke mobil berpenggerak ganda untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan ribuan rumah terendam. Tak hanya merendam jalan dan rumah, banjir juga mengakibatkan ambrolnya oprit jembatan atau bagian penyambung antara jalan dan jembatan di Kelurahan Pabahanan sekitar 1 km dari pusat kota Pelaihari. Ambrolnya oprit jembatan membuat arus kendaraan keluar masuk kota Pelaihari terhenti total. Belum ada rencana perbaikan karena debit air dari pegunungan masih tinggi. Oprit jembatan itu ambrol sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah setelah tidak mampu menahan derasnya air yang datang. Banjir di Tanah Laut dipicu hujan lebat yang turun sepekan terakhir. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli, iNews melaporkan.
Seekor sapi terjatuh di dalam sumur. Selama 4 jam, tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Maros berusaha mengevakuasi sapi berbobot sekitar 100 kg tersebut. Diduga karena stres setelah berhasil dievakuasi, sapi mengamuk dan kabur. Tim Animal Rescue Maros berusaha mengeluarkan seekor sapi yang terjebak di dalam sumur sedalam 4 meter di Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Kamis siang. Sapi berbobot sekitar 100 kg ini panik karena terjebak di dalam sumur yang sempit dan berisi air. Dengan menggunakan tali dan mengisi sumur dengan air, tim berusaha mengevakuasinya. Karena sapi panik dan terus meronta, tim kesulitan untuk mengangkatnya. Butuh waktu 4 jam hingga akhirnya sapi berhasil dikeluarkan dari sumur dan malah mengamuk. Karena sapinya memang lumayan besar, sementara diameter sumur agak sempit, sehingga kesulitan untuk bisa mengangkat. Kemudian dari segi alat kami kurang di tripod. Menurut warga, sapi diduga terpeleset ke dalam sumur yang tidak ada pembatasnya saat mencari makan. Belum diketahui juga siapa pemilik sapi tersebut. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan jembatan penghubung Garut Pengalengan ambruk. Akibatnya akses jalan dari Garut maupun Bandung lumpuh total. Seperti inilah kondisi jembatan Awisuti yang berada di Desa Sukamulya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Akibat hujan deras, tebing setinggi 100 meter dari Curug Ceret longsor dan menyebabkan jembatan ambruk. Berdasarkan catatan dari pemerintah Kabupaten Garut, sedikitnya ada 7 titik longsor di kawasan tersebut yang mengakibatkan ratusan rumah warga terancam. Ini ada 7 titik longsor, kurang lebih ada 400 kepala keluarga di Desa Sukamaju dan juga di Desanya Lindung yang terdampak. Kita usahakan tidak ada korban jiwa, kita terus bersinergi dengan PUPR Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Garut, dan TNI Polri. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses jalan dari Garut menuju Bandung maupun arah sebaliknya lumpuh total. Sejumlah petugas gabungan dengan dibantu masyarakat setempat bahu-membahu membuat jembatan darurat dan membersihkan material longsor. Dari Garut, Jawa Barat, Iri Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat masih dilakukan hingga malam ini. 2 alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material di lokasi pertama longsor di belakang Masjid An-Nur. Pencarian korban longsor Cimanggung, Sumedang pada hari ke-6 difokuskan di sektor 1 belakang Masjid An-Nur yang diduga ada 16 korban tertimbul longsor pertama. Pencarian dilanjutkan hingga malam hari didukung dengan alat berat dan juga alat seismograf BMKG untuk mengetahui getaran di sekitar lokasi. Data hingga Kamis malam sudah 24 korban yang ditemukan meninggal dunia. 16 korban lainnya masih dalam pencarian. Pemirsa, terkait longsor yang menelan 24 korban jiwa dan belasan lainnya hilang, Presiden Jokowi memerintahkan Menko PMK dan Menteri PUPR turun langsung meninjau lokasi kejadian. Longsor meninggalkan luka mendalam di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Korban meninggal hingga Kamis siang berjumlah 24 orang, 16 korban lainnya belum ditemukan. Sementara itu, 2 Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono diperintahkan Presiden Joko Widodo turun langsung meninjau lokasi longsor. Kedepannya ini harus direlokasi. Beliau sudah mengidentifikasi berdasarkan peta geologi yang di atas ada 132 rumah yang katanya
dievakuasi beliau selain yang mandiri. Yang di bawah ada 92. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat dimaksimalkan dengan menambah 2 alat berat. Hingga kini, total 4 alat berat beroperasi untuk memudahkan pencarian korban. Hari ini kalau di lokasi kita tetap akan memainkan dengan 3 sektor, 2 alat berat, 1 manual. Ya, secara teknis seperti itu. Mudah-mudahan cuaca mendukung, kemudian juga hasil hari 6 ini mudah-mudahan lebih banyak. Ya, bahkan kita harapkan seluruh korban yang masih dalam pencarian ini bisa kita temukan sesegera mungkin di hari ke-6 ini. Kini belasan korban lainnya masih dalam pencarian. Beben HVA iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya menangis histeris saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta pagi tadi. Amukan yang semakin memuncak membuat petugas harus menggendong paksa agar bisa mengamankannya. Seorang wanita Parubaya menangis histeris saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan Suku Dinas Sosial di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Petugas terpaksa menggotong wanita itu ke dalam mobil meskipun ia terus berdalih bukan gelandangan. Petugas juga mengamankan belasan gelandangan dan pengemis lainnya yang kedapatan berkeliaran di sekitar area lapangan Banteng, Pasar Baru, dan di sekitar gedung Kementerian Keuangan. Jadi semua PMKS yang terjaring akan ditampung dulu di GOR, dikelola oleh Dinas Sosial, nanti mereka disanakan rapid test COVID-19, di assessment apakah benar seperti apa, nanti baru dia serahkan ke panti sosial masing-masing. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial digelar karena selain mengganggu keindahan tata kota, mereka juga dinilai rentan terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Roni Sanjaya, iNews melaporkan. Jenazah Dai Kondang Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Daarul Quran sore tadi. Sesaat lagi di iNews Malam.